Halo RK Lovers, ketemu lagi di channel RK Group. Di sini ada mobil Honda. Ini kelasnya LCGC ya. Walaupun mobil Honda ini sudah digempur nih habis-habisan oleh rivalnya, ternyata Honda 1 ini masih banyak sekali peminatnya. Dimulai dari paling belakang ya. Kita duduk di sini, ada dua baris aja. Yang pertama baris sebuah driver, kemudian di belakang ini adalah baris untuk penumpang. Dari tempat duduknya, ini memang belum terbuat dari lapisan kulit. Ya, masih fabric, tapi ini kategorinya cukup empuk ya. Ini empuk nih. Ada 3 buah headrest di bagian belakang. 1, 2, dan 3. Di bagian belakang ada terdiri dari 3 buah headrest, artinya di belakang ini masih bisa 3 orang penumpang maksimal, ini masih bisa ya, kecuali untuk anak kecil yang istilahnya diasuh, tapi lebih baiknya sarannya adalah 3 orang penumpang dengan adanya 3 buah headrest. Untuk bagian atas ini kategorinya pas, tidak begitu luas, tidak begitu sempit. Ini pas lah kalau menurut kami ya. Dengan tinggi kami di 168 cm dan ada detail lainnya di bagian kanan maupun kiri, tetap ada pegangan tangan walaupun memang masih bersifat fix, belum yang retract. Di bagian tengah adalah lampu kabinnya, tetap ada 1 buah dengan warna kuning ya. Di bagian depan ini tidak ada lampunya lagi, jadi hanya ada 1 lampu di sini, 1 untuk semua. Untuk bagian door trimnya di sini memang semuanya materialnya keras semuanya ya, keras semua. Masuk dalam kategori padat. Handle-nya di sini dengan aksennya warna silver. Kemudian di sini ada pegangan tangannya, power window-nya, dan untuk bagian bawahnya ada 1 buah cup holder yang kategorinya memang tidak begitu besar dan ada 1 buah speaker di bagian sana. Jadi untuk sandaran tangan berada di sini. Kemudian kategori kursinya sekali lagi kami jelaskan, di sini memang bahannya fabric, namun di dalamnya ini busanya kategorinya empuk kalau menurut kami ya. Dan di sini ada beberapa atribut dari Honda, ini banyak, ada dompet-dompet kayak gini. Kemudian ada buku juga, manual book. Ada tempat ya istilahnya buat ini dia ya, keselamatan, segitiga pengaman juga ada. Untuk sarana kesehatan juga ada, ketika ada luka dan sebagainya, banyaklah seperti ini ya. Saat ini kan banyak sekali mobil-mobil dari mulai tahun 2021 wajib menyematkan untuk perihal keselamatannya, berupa dari medical yang kesehatan tahap pertama, kemudian juga ada segitiga pengaman dan sebagainya. Nah sekarang untuk keluasan kabinnya di bagian kaki ya, tinggi kami di 168 cm, depan itu ini masih dalam kategori luas banget ya. Ketika di depan sudah kami set, duduk di belakang ini luas, kurang lebih masih ada menyisakan 9 jari lagi. Dan di bagian bawah juga pasti ada lubang buat kaki kita masuk ke bagian bawah daripada kursi si driver maupun si passenger. Di sini juga disematkan 2 buah seat back pocket, 1 di bagian belakang driver maupun di belakang passenger. Nah dari duduk nyaman, kemudian di bagian kanan juga sandaran tangan masih bisa menggunakan ini. Namun walaupun masih materialnya semuanya keras, di bagian bawahnya juga di sini ada gundukan kecil aja. Kategori luas, sangat luas mungkin. Walaupun memang kursinya ini tidak bisa di reclining. Ini fix kursinya seperti ini. Dan untuk safety belt-nya kanan kiri mendapatkan 2 titik. 3 titik maksud kami, dan di bagian tengah ini memang sayangnya masih mendapatkan 2 titik untuk penumpang di bagian tengah. Jadi lebih baik untuk anak kecil di bagian tengah ini. Kemudian di bagian sini juga ada 1 buah cup holder. Ini bisa ditempatkan bagi Anda yang duduk di bagian belakang. Namun memang di sini tidak bisa untuk melakukan pengecasan. Nah untuk di bagian belakang ini secara garis besarnya kategori nyaman ya. Luas lah dan nyaman. Walaupun banyaknya gempuran di kelasnya dia, di kelasnya LCGC, ini saat ini masih mendominasi dari populasinya, masih banyak di jalan raya, dan orang Indonesia masih banyak suka banget dengan mobil 1 ini. Di bagian bagasinya juga kita bisa perhatikan ya, kategorinya cukup luas. Di sini masih ada lebihan coakan kanan maupun kiri, ini bisa ditempatkan dengan adanya barang yang lumayan besar. Walaupun memang belum ada lampunya di bagian sini. Ini tempat duduknya fix ya, kita coba akan rebahkan. Pada saat dilipat kurang lebih seperti ini ya, walaupun memang belum rata lantai. Fix juga kursinya, pelipatannya tidak bisa 60-40, jadi sekali lipat. Ini tidak rata lantai. Dan di bawah juga disematkan ada 1 buah ban serep, dan ini ban serepnya juga di lock ya, dengan adanya kunci di bagian sini, jadi supaya tidak goyang-goyang. Ini toolkitnya.
Kurang lebih seperti ini di bagian bawahnya dari ban serepnya. Nah, ini lock daripada kuncinya si kursi di bagian belakang. Jadi secara garis besarnya sudah masuk dalam kategori luas ya. Lumayan nih. Ditambah lagi kalau kursinya itu ketika kita lipat. Dari sisi driver di sini reclining bisa, namun belum bisa di-adjust untuk naik turunnya ya. Di sini kategorinya juga empuk, ada pelukan juga di bagian kanan kiri karena ada sayapnya nih, kanan maupun kiri. Walaupun fabric tapi cukup empuk kategorinya. Dan sekali lagi ini adalah tinggi kami di 168 cm. Ini masih dalam kategori nyaman ya. Untuk setirnya di sini kita bisa lihat dia support dengan adanya tilt, tapi belum teleskopik ya. Tapi lumayan lah ya. Tilt juga sudah jauh lebih baik ketimbang setir yang fix tidak bisa digerakkan tilt maupun teleskopik. Door trimnya di bagian driver kita bisa perhatikan di sini. Tombolnya sudah elektrik semuanya. Nah, untuk bagian spion di sini kita bisa perhatikan sudah elektrik tapi belum auto ya. Elektrik belum auto. Kemudian di sini yang auto untuk dari power window-nya pastinya adalah dari sisi driver seperti biasa normalnya di kelasnya dia di kelas LCGC. Ini semuanya belum ada material empuknya. Handle pintunya juga dibuat warna aksennya silver. Bagian bawah ada satu buah cup holder. Ini juga masih bisa digunakan untuk payung kecil. Dan di sini ada satu buah speaker. Di bagian bawah sana ada untuk membuka kap daripada mesin. Nah, di sini juga kosong semuanya karena dia adalah tipenya nanti kita akan sebutkan di akhir video. Ini kosong, belum menggunakan di sini start top engine, tapi menggunakan kunci di bagian sini. Untuk desain dashboardnya ada beberapa garis-garis tegas dan ada beberapa lekuk-lekukan. Dari sini ada lubang mungkin tempat bisa koin. Arah semburan daripada AC-nya bisa diatur dengan kisi AC model seperti ini dengan aksennya di atasnya ini warna hitam, di bawahnya ini warna silver yang memang masih matching dengan adanya handle pintu. Kemudian di sini dashboardnya keras semuanya, ini keras semua materialnya dan ada juga aksen warna silver di bagian sini dikombinasi dengan adanya aksen warna hitam. Ini sama persis sama dengan di sini. Sekilas, kalau kita lihat di bagian sini, ini aksennya kayak model ala karbon sekilas ya. Disematkan pula ada airbag juga di sini. Kemudian di bagian setir juga sama, ada airbagnya. Nah, untuk door trim di bagian kiri sama persis dengan di bagian kanan. Yang membedakan hanya ada tombol satu aja untuk bagian itu power window. Nah, ini adalah karpetnya juga. Ini pasti dapat ya, Brio. Nah, untuk kursi daripada passenger maupun daripada driver memang sayang sekali model daripada kepalanya ini adalah kepala pocong yang tidak bisa disetting. Ya, ini aja sih sayangnya ya. Udah kayak pocong gitu. Dan untuk detail di atasnya, pegangan untuk passenger ada. Untuk dari sisi driver memang tidak ada. Ya, driver rata-rata kan megang setir, makanya ya nggak begitu dipakai di sini. Karena ini mencari fungsional aja dari unit LCGC ya. Kemudian detail lainnya daripada speedometernya, kita bisa perhatikan di sini standar ya. Untuk fuel gate berada di bagian kanan, kita akan coba sambil kontak aja. Di bagian kanan mas kami ada fuel gate, kemudian juga ada beberapa indikator dari misalkan safety belt yang tidak terpasang juga akan berkedip-kedip, kemudian ada pintu yang terbuka, kemudian di bagian kiri ada RPM, dan di bagian tengah ada kilometer, dan di bagian tengah lagi di sini ada beberapa tampilan digital ya. Nah, di situ ada kilometernya juga, yang bisa diatur di sini juga nih. Posisinya saat ini adalah lagi parkir, juga akan tersematkan di layar digital yang kecil ini. Kemudian di sini ada notifikasi buat sen kanan maupun kiri, bisa kita perhatikan di bagian dalamnya. Nah, standar lah ya untuk dalam segi speedometernya, secara garis besarnya standar. Untuk setirnya di sini walaupun belum ada lapisan kulit, tapi ini empuk ya, empuk loh, sudah loh, ini sudah empuk. Di sini ada aksen warna silver juga. Di sini ada logo Honda dengan aksen warna chrome. Dan di sini ada steering switch yang bisa menggerakkan mode yang ada di sini, walaupun belum menggunakan head unit layar sentuh. Bisa kita gunakan di sini ya, gerakan yang ada di situ, misalkan ada audionya, FM radio dan sebagainya, volume juga bisa digerakkan menggunakan steering switch di sini. Untuk lampu, switchnya lampu depan di bawah sini, di bagian sini maksud kami, dan ini belum auto ya. Untuk wiper seperti biasa di bagian kiri, kemudian di bagian tengah di sini ada kisi AC, dua buah kisi AC yang desainnya ini menyesuaikan daripada dashboard. Jadi sebelah kiri passenger ini lebih kecil, sebelah kanan untuk driver ini agak lebih gede. Kemudian hazard ada di sini.
Dan hazard ini tombolnya bulat, ini pas kalau menurut kami. Hazard itu yang lebih tepat seperti ini nih, tidak berada di tengah. Kami suka yang seperti ini ya, dekat dengan setir. Jadi sambil nyetir tinggal klik. Hazard ini enak banget. Walaupun secara desain memang dia head unitnya kayak seakan-akan berada agak geser ke sana. Tapi tidak masalah, nih pas banget, dan ini dibuatnya adalah black glossy. Nah ini standar ya, biasa pada umumnya. Volumenya masih enak banget menggunakan putaran seperti ini. Di sini juga ada tombol buat audio, kemudian Bluetooth teleponnya juga ada di sini. Namun untuk lebih mudahkan lagi bisa menggunakan audio steering suite yang ada di sini. Di bagian bawah ada AC. Nah, AC-nya. Di sini AC-nya belum digital semuanya. Untuk tombol-tombolnya belum menggunakan layar digital, tapi ini bagus daripada yang kita layar sentuh seperti itu. Layar tampilan digital kemudian layar sentuh itu sangat tidak enak kalau menggunakan AC seperti ini. Jadi AC adalah menggunakan tombol seperti ini masih dalam kategori nyaman. Bisa diatur kecepatannya. Kemudian di sini ada Max Cool, adalah yang banyak sekali fitur di Honda ya menggunakan Max Cool seperti ini. Arah semburan juga bisa diatur. Oh, ternyata arah semburannya tidak bisa diatur ya. Karena tipe ini adalah tipe bukan terbawah banget, ini tipe terlaris ya, bahkan tipe menengah daripada Honda yang akan nanti kita lihat Honda apakah ini. Kemudian di bagian bawah juga di sini disematkan ada satu buah tempat. Ini bisa menggunakan handphone juga taruh di sini. Ada satu buah power outlet di bagian bawah sana. Power outlet. Kalau mau dimodif bisa menggunakan USB, tinggal sesuka hati Anda. Dan ini juga masih bisa ditaruh handphone, juga bisa koin dan sebagainya. Ada dua buah cup holder dan ini adalah transmisinya Matic CVT. Ini Matic CVT maksud kami dengan adanya di sini aksen warna silver juga di bagian cover dari transmisinya, handle-nya. Dan di sini parking brake masih menggunakan model manual ya. Ada sedikit di sini ala-ala titik-titik supaya tidak begitu licin. Secara garis besarnya, tampilan daripada dashboardnya ya simple sporty. Ya memang simple sporty, memang terkesannya unit ini cocoknya memang buat kalangan anak muda. Itu kalau menurut kami ya. Simple aja, walaupun memang sekali lagi ini gempurannya banyak sekali loh. Apalagi saat ini banyak sekali dari rival-rivalnya menggempur daripada LCGC dari Honda ini. Namun dia masih mendarah daging banget nih di masyarakat Indonesia ya. Di bagian atas sun visor-nya sudah ada kacanya, tapi belum ada lampunya. Kanan maupun kiri. Dan spion tengahnya untuk tipe ini dia manual. Kalau silau tinggal di klik seperti ini. Ini dia, yaitu Honda Brio Satya tipe E. Walaupun gempuran rivalnya saat ini lagi merajalela ya dalam dunia sosmed, ini tetap masih mendarah daging dalam segi masyarakat Indonesia. Karena Brio ini secara tidak bisa kita pungkiri ya, banyak sekali yang memang suka. Walaupun memang desainnya simpel, sederhana, tapi kenyamanannya juga dapat, keiretannya dan sebagainya. Nah, dengan tipe E ini yang membedakan memang dari tipe yang misalkan dari tipe di bawahnya S, di sini ada fog lamp-nya di bagian bawah, walaupun memang masih halogen. Lampu utamanya di sini halogen juga. Nah, di sini ada satu buah lampu kota yang memang di sini sudah LED. Ini keren nih Honda ya. Jadi satu titik di sini dia bisa membiaskan lampunya menjadi lampu seakan-akan adalah DRL. Ini sebenarnya lampu kota ya. Dan di sini ada aksen warna chrome yang bersifat ini gede banget ya. Ini logo Hondanya gede banget, chrome juga. Di bagian dalamnya memang tidak full chrome. Di sini juga ada aksen warna hitam glossy. Ini juga masuk nih sampai dalam di bagian lampu. Ini tetap tembus ya, kayak seakan-akan tanduknya, dan ini tembus di bagian dalam. Ini juga di sini ada sebagiannya itu adalah warna hitam. Kalau kita lihat detail ini adalah warna hitam, ada kayak model cover plastik menyelimuti daripada sekeliling lampunya ini. Ini kalau kita lihat detail nih, hitam semuanya sampai dengan di bagian sini. Dan untuk lampu sennya, ketika dinyalakan memang dia masih bolam juga di bagian sini. Sampai dengan di bagian fender ini juga ada satu buah lampu sen. Untuk bagian spionnya belum ada untuk dari tipe E dari Brio Satya ini. Ini tampak dari depan ya, tuh. Warna merahnya ya masih kategori cakep, dan memang ini sampai dengan saat ini tetap mendarah daging ya. Dan ini juga ada kayak model sarang tawon. Ini asli lubang semua ya, lubang semua, tidak buat dummy. Tembus sampai di bagian radiator, juga di sini juga ada sarang tawon, kecuali di bagian fog lamp ini baru berupa dummy. Nah, untuk tipe E Matic ini dia menggunakan peleknya sudah alloy, walaupun dengan satu warna aja, single tone. Warnanya adalah warna silver. Pengereman depan sudah pasti cangkram. Di sini juga ada beberapa cover yang sangat menarik. Jadi kalau memang suka yang mencuci sendiri mobil, ini sangat mudah nih. Di bagian bawah juga tetap mendapatkan guard ya, guard di bagian bumper depan. Dan untuk di pengereman belakang di sini memang masih menggunakan tromol, ada sedikit juga tambahannya, yaitu ada guard kecil di bagian sini.
Dan ini juga masih kategori nyaman saat Anda membersihkan. Pengisian fuel berada di bagian kiri, dan di bagian belakang ini baru kita lihat ya, Brio Satya tipe E memang tidak dituliskan tipe E. Ini masuknya dalam kelas LCGC, makanya di sini masih menggunakan logo kayak Garuda seperti ini, tidak menggunakan logo Honda. Kecuali yang di atasnya misalkan RS Urbanet, maka akan menggunakan logo Honda. Seperti biasa juga ada di sini sematkan Honda Prospect Motor. Dan di sini ketika lampu mesin dinyalakan, di sini yang nyala. Ketika direm, yang nyala di bagian bawah ini seperti biasa, kanan dan kiri. Dan di atas ini sudah LED di bagian head mount stop lampnya. Untuk antena masih menggunakan short pull, defogger belum ada, wiper sudah pasti ada, dan kaca film sudah disematkan ketika Anda membeli produk Honda ini, yaitu disupport oleh Winchos. Di bagian bawah di sini tempat platnya yang kami sangat suka, ini gede, walaupun memang lampu platnya masih warna kuning, tapi ini kategorinya gede dan ini masuk ke dalam, jadi tidak keluar platnya, jadi aman, terproteksi dengan baik di sini. Ada pula sensor parkir 2 titik yang memang sewarna bodi. Nah, untuk mufflernya berada di bagian kanan. Tentunya Honda Brio Satya ini saat ini, apalagi menjelang bulan Ramadan, untuk DP daripada ini juga bisa sangat murah saat ini ya. DP dengan 5 juta ini sudah bisa Anda bawa pulang dari Honda Brio Satya. Nah, kontak marketingnya silahkan bisa klik aja di deskripsi kalau Anda mau tahu misalkan bulanannya berapa. Nah, lebih detailnya silahkan kontak dari Badan Marketing Honda Trio Motor Pelihari Kalimantan Selatan yang sudah bekerja sama dengan RK Group. Mudah-mudahan ada manfaatnya dengan ada video ini. Sampai ketemu waktu. Salam RK Group.